Oke, hari ini saya sidang yang kedua karena saya yang tergugat, maka saya datang lebih awal. Disiplin dan taat hukum. Mudah-mudahan yang terbaik. Tadi salah dipanggil nomor urutnya dikasih 14, ternyata nggak taunya 20. Saya salah ketik. Sekarang saya menunggu. Cukup sabar. Yang penting dilancarkan. Kita bukan mencari yang menang ataupun kalah, mencari yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin kita selama ini banyak yang salah. Jadi kita harus banyak berbenah demi kedepannya yang lebih baik. Oke, insya Allah Allah menuntun kita. Mudah-mudahan lancar. Amin. Nomor 4339 ya. Atas nama siapa? Nah, itulah dia tadi teman-teman prosesnya. Pertemuan saya pertama kali dengan penggugat atau istri saya. Tapi nggak bisa ngeliatin videonya karena saya ditegur sama hakim. Karena kalau mau mengambil merekam katanya izin dulu ke Jakarta. Izinnya sama siapa? Ya nggak tahu dong. Ya singkat cerita, setelah ditanya-tanya sama hakim bagaimana mau rukun kembali apa mau lanjut kembali. Kalau saya tetap kekeh lanjut. Tapi penggugat kekeh juga tidak mau lanjut. Pengen cepet-cepet selesai kayaknya. Ada apa? Ya mana saya tahu. Ya begitulah. Setelah pendek kata singkat cerita, sudah dijelaskan, sudah kasih masukan oleh hakim, ternyata tetap bahwa si wanitanya tetap mau berpisah dengan saya. Padahal saya nggak mau. Tapi apa boleh buat? Akhirnya sidang hari ini ditutup dan kita pindah ke ruang mediasi. Nanti ketemu lagi dengan orang yang menasihati kita. Nanti kita ketemunya di ruang mediasi, ceritanya nanti ditanya satu-satu. Pertama berdua, kemudian satu orang penggugat dulu, saya keluar, kemudian setelah itu gantian saya masuk, tanya-tanya, habis itu berdua lagi, ditanya lagi, mau lanjut, saya tetap lanjut, maksudnya rumah tangganya. Tapi yang menggugat tetap kekeh. Tetap ada apa? Mana saya tahu lagi. Ya begitulah singkat ceritanya. Ya kita nggak bisa berbicara banyak sih ya. Ya itulah jalan ceritanya. Akhirnya sidangnya kan ditunda. Jadi minggu depan ketemu lagi di persidangan. Sebenarnya dari minggu kemarin karena saya sudah bicara sama anak saya yang sudah besar, karena anak saya yang besar kan sudah 22 tahun. Saya harus ngobrol dong, harus curhat lah karena dia anak yang paling gede. Katanya, kata mamanya bahwa dia sudah membatalkan atas permintaan anak saya itu sebenarnya. Jangan dilanjutkan. Kebetulan anak saya yang paling besar itu lagi menyusun skripsi di Semarang, di
Universitas Diponegoro. Alhamdulillah, walaupun bapaknya kere, banyak dibantu sana sini. Karena ekonomi juga rumah tangga saya jadi begini, ya begitulah perjalanan hidup. Ya begitu singkat cerita, akhirnya sidang ditunda. Kemudian singkat cerita lagi, saya minta masukan lagi sama anak saya, ternyata bohong bahwa dibatalkan. Nah, hari ini saya menunggu informasi, tapi saya mendapat WA dari anak saya, katanya sudah dibatalkan beneran. Nah, itu saya nggak tahu apa strategi, tidak tahu juga. Saya nggak usah datang katanya, karena mama juga nggak bakalan datang. Masa iya, udah ngotot pengen pisah, tapi dibatalin, masuk akal nggak? Sedangkan ngobrol saja nggak mau. Singkat cerita juga akhirnya saya pulang ke rumah, dia belum pulang ke rumah. Akhirnya saya menemui mertua saya yang perempuan, karena mertua saya masih. Lalu saya ketemu sama dia, saya minta maaf, lalu saya bertanya kepada dia, apakah istri saya pernah berbicara tentang rumah saya, rumah tangga kami maksudnya. Ternyata mertua saya tidak pernah dikasih tahu. Padahal di isi gugatan sudah kita didamaikan oleh pihak keluarga. Padahal belum sama sekali. Kenapa saya pengen melanjutkan persidangan? Bahwa saya pengen melihat prosesnya. Sebenarnya kalau mau cepat, ya saya nggak usah datang, langsung ketok palu kan begitu. Tapi kan saya mau lihat prosesnya, karena di sini dia menggunakan pengacara, ya udah, akhirnya saya ya lanjutlah. Apa boleh buat pelajaran juga buat saya, mungkin buat orang lain juga. Makanya saya bikin video ini biar mungkin orang tahu, buat gambaran, buat pelajaran, buat kita semua. Ya begitu. Saya lalu mertua saya nangis, saya juga ikut nangis, karena orang tua nangis, dimanapun juga orang tua itu nggak pernah ngomelin saya, nggak pernah macam-macam, nggak pernah protes keadaan saya, dia tahu kehidupan saya. Ya begitulah, singkat cerita itu, nanti ditunggu aja video berikutnya, mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kita maunya yang terbaik buat anak, insya Allah. Doain teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.